akhirnya beliau memenuhi undangan. Gini, terus terang tadi saya lagi sama keluarga besar lagi makan-makan di restoran saya, Jestik Mahakam, sekalian promosi ya. Yep. Di Jestik, restoran steak terenak di Jakarta. Ini live kan? Harus lo potong lo. Baru mau wawancara malam-malam. Tiba-tiba orang tua saya, keluarga saya nanyain, ada apa kamu dengan Rasman? Lagi ngomong tuh kita keluarga besar. Okay. Ya, lagi ngomong. Karena saya selama ini nggak pernah cerita, tapi mereka lihat kan. Lagi ngomong, tiba-tiba telepon saya bunyi dari Nat, Rasman lawyer. Saya tuliskan Rasman lawyer. Terus saya angkat. Kenapa bang? Assalamualaikum. Saya boleh nggak datang ke podcast? Ya boleh. Untuk hak jawab saya. Boleh. Oke. Tapi kita ngomong baik-baik aja ya bang. Gue ngomong begitu. Iya dong. Ya ngomong baik-baik kok. Nah, terus habis itu bisa nggak hari Sabtu? Nggak bisa. Saya mau keluar negeri. Terus habis itu dia bilang bahwa kalau gitu kapan? Saya cuma bisa nanti malam ini karena saya selesai acara masih ada podcast 1. Paling malam di atas jam 11. Atau besok pun saya buat video klip. Jangan lupa besok saya buat video klip judulnya 2 menit saja. Datang ya, promosi lagi nih. Model iklannya modelnya Iklim Hakim. Ya. Dan dia tinggal di lantai 20 di atasnya saya. Di bawah saya berarti. Saya di atas, dia di bawahnya. Terus tiba-tiba dia bilang boleh. Gimana kalau besok aja deh, besok juga tapi saya lihat dulu karena saya besok masih ada beberapa podcast. Gitu kan. Nah, tiba-tiba dia bilang, "Ya udah boleh deh jam 11-an aja." Ya udah jam 11-an gitu kan. Tapi nanti ya Bang saya tunggu selesai acara keluarga dulu. Nah, saya habis itu saya telepon lagi, "Bang, gimana kalau besok aja deh? Karena nanti udah takutnya kemalaman." Udah nanti malam saya datang gitu kan. Kalau besok pagi gimana? Saya bilang, "Oh, nggak bisa, besok saya mau ke Medan jam 10 pagi, ada Bu Eli dan Neti jam 6 mau ke Riau. Jadi gimana ya? Apa bisa ditunda aja?" Saya bilang gitu kan. Karena saya masih acara keluarga, masih ada podcast lagi. Dia bilang, "Ya udah malam aja ya udah." Karena saya udah terlanjur bilang tadi janji jam 11, saya datang, saya iyain, terus saya podcast tadi di sini pulang jam 10, saya podcast dulu dengan 1 orang, terus Bang Rasman tadi datang akhirnya, udah kita podcast aja. Bang, ngebahas apa sih di dalam kan ini banyak banget maksudnya kayak yang dibahas adalah klarifikasinya Bang Rasman soal ijazah palsu, soal dia dipecat dengan tidak hormat dari KAI. Udah 2 menit. Oh iya. Besok tidur lo, besok model video klip lo. Ya. Terusnya habis itu soal dia di Pradi Bersatu, soal Pariki Sitohang, soal Bu Evi Susanti, soal Pak Samsul, soal Iklim Hakim, soal Claudia Senduk, dan soal supir dan ajudan-ajudan dia. Oke. Akhirnya abang bisa menyimpulkan apa nih soal ijazah? Gimana? Pak Rasman bilang bahwa ini clear ya, soal ijazah ini clear soal ini. Saya bilang, clear menurut abang ya? Iya. Tidak clear menurut saya. Loh kok gitu? Iya. Clear menurut abang? Bukan, tidak clear menurut saya. Karena tadi saya bilang sama Bang Rasman, Bang, saya akan bertanya secara objektif di sini. Iya. Ya, namanya kan podcast. Kan saya bukan tempat klarifikasi doang. Kalau mau klarifikasi saya bisa di tempat Bang Rasman sendiri. Kalau karena dia mau di tempat saya, artinya saya boleh bertanya. Dan saya bertanya dijawab sama dia. Tapi banyak pertanyaan yang saya tanyakan tidak memuaskan jawabannya buat saya. Tapi kan saya orang awam di bidang hukum. Jadi ya saya memberikan juga kesempatan buat para penonton saya besok di podcast untuk komentar yang benar saya apa Bang Rasman. Kalau saya salah juga saya ngaku salah. Kan saya orang awam. Saya sarjana ilmu politik bukan hukum. Karena tadi banyak perbedaan visi dan juga pemahaman saya dengan Bang Rasman. Tapi itu kan berbeda pendapat wajar. Tapi biarlah besok yang menilai, yang nonton, para ahli hukum, para praktisi apapun, salah apa tidak saya. Kalau salah ya kasih tahu kalau saya salah gitu. Sempat ada tensinya cukup tinggi sih tadi pas Iya, diakuin tadi tensinya agak tinggi karena Astrid tadi sempat nyeletuk. Astrid nyeletuk ya wajar karena Astrid sering lihat ya. Di podcast saya Astrid tuh kru aja nyeletuk podcast saya. Iya. Pak Rio Capella dulu dengan Pak siapa dengan Pak Bamsud. Kemarin saya Astrid nyeletuk wajar. Gemes Tiba-tiba tadi. Iya gemes. Tapi tadi ada yang keberatan. Dan saya profesional loh. Walaupun istri saya gitu. Kalau saat saya bilang Astrid tidak perlu nyeletuk, saya ngomong, Mas saya marah. Besok saya nggak akan potong. Astrid cukup. Iya kan? Tapi tadi ada juga statement dari Bu Eli dan Neti dan juga dari asistennya Rasman yang menurut saya perkataannya menyakiti istri saya dan saya sebagai suaminya. Ya saya harus kejar. Iya, apa yang dikatain? Tadi dibilang katanya jelek sekali nih. Asid ngomong apa? Saya cuma ngomong, saya kan ditanya kamu sebagai apa? Asid bilang, ya kan saya sebagai tuan rumah. Menurut dia itu jelek sekali ngomong gitu. Salahnya di mana? Dia berkata itu pas saat Bang, kabar-kabarin ya. Ya, thank you. Dadah, hati-hati ya. Nah, gitu. Terus tadi ada waktu dia ngebahas soal Iklim Hakim, saya memberikan pertanyaan dan kode ke kru dan Astrid. Iklim Hakim perlu dipanggil nggak? Karena Iklim Hakim tinggal di lantai 20. Nah,
tiba-tiba asisten Rasman menyusul Astrid, istri saya, nggak tahu ngomong apa. Terus habis itu Bu Eli malah marah, itu ngapain itu Iklima dipanggil-panggil gini-gini segala macam loh. Jangan sembarangan gitu. Nah, saya nanya, kenapa Bu? Itu Astrid nyuruh telepon Iklima, karena setahu saya Astrid nggak punya nomor telepon Iklima. Yang punya cuma saya. Anak buah saya nggak tahu. Jadi kalau tadi Astrid juga bingung mau hubungin Iklima mau di mana? Karena dia demi Allah tidak punya nomor telepon Iklima. Tapi tiba-tiba saya yang punya, karena saya baru punya telepon Iklima juga baru 3 hari ini. Yang selamanya saya berhubungan lewat DM. Nah, Iklima turun bersama teman-temannya, mau ngambil Gojek katanya tadi baru saya tanya. Dia marah-marah lah si Ibu Eli Danetti. Ini dia panggil Astrid dulu nggak profesional. Emang saya tadi memberikan kode perlu nggak Iklima dipanggil, tapi kan Iklima turun itu pakai baju tidur tidak. Astrid hubunginnya pakai apa? Pakai telepati dari Kobuzer. Dan itu tadi saya pertanyakan, ibu menuduh istri saya mana dasarnya apa gitu. Ya saya cuma melakukan pembelaan sama istri saya 2 karena dituduh dia memanggil Iklima turun ke bawah, ya. Dan kedua tadi waktu asisten Rasman bilang jelek kali nih. Ya, apa katanya jelek apa jelek gitu. Sambil ya. menunjuk itu bagaimana Bang? Iya ke istri saya jelas. Tadi mengakui. Terus saya tanya langsung di podcast tadi jelek yang mana Bang? Ya tadi omongan yang mana saya kejar. Saya nggak mau omongannya tapi tidak jelas. Harus clear. Kalau emang istri saya ngomong jelek dan tidak pantas, saya akan tegur. Dan saya sudah buktikan bahwa setiap Astrid saya bilang cukup, saya ngomong cukup. Saya juga tidak segan marahin istri saya kalau menurut saya tidak pantas ngomongnya. Tapi istri saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ya kan? Nah, ini itu. Tapi tadi dengan Pak yang siapa tadi itu, pas mau kita habis ini ngomong berdua aja deh setelah karena udah jadi rame kan. Karena saya urusannya sama Bang Rasman yang ribut Bu Eli. Saya agak berbeda pendapat sih paham dengan yang asisten Rahmat tadi, Rahmat siapa namanya, yang komen lebih keras Bu Eli. Saya bingung. Tapi tadi Bang Rahmat itu saya hargai. Saya juga udah minta maaf kalau ada yang kesalahan dari saya minta maaf. Gitu kan, Bang Rasman bilang kalau ada kesalahan dari saya minta maaf. Dan tadi Bang asistennya Bang Rasman itu udah bilang udah kita besok saya jelaskan. Karena nggak pantas udah malam. Oke. Tapi Bu Eli nyerocos terus tadi intinya gitu. Bang Uya kaget nggak sih dengan Bang Rasman datang bawa asisten itu banyak mungkin kru dan saya udah siap. Tadi Bang Rasman waktu saya tanya Bang ada berapa orang? Cuma saya dengan Eli Danetti datang begitu banyak krunya saya juga ya udah nggak apa-apa. Saya malah lebih nggak siap apa-apa. Kalau Bang Rasman datang dengan berkas banyak banget segini, ya kan? Saya nggak tahu dia mau ngomong lengkapnya apa detailnya. Saya siap aja karena saya profesional. Tapi pas tadi dibilang mau ngomong juga soal ijazah, soal Ibnu Khaldun, saya langsung bilang harus Astrid ambil berkas yang di atas soal Ibnu Khaldun. Karena saya di podcast saya tuh kan saya nggak pernah pakai skrip ya, nggak pernah pakai naskah, nggak pernah ada briefing dulu. Jadi saya apa di luar kepala apa saja masalah yang ada di sini. Jadi saat dia ngomong, oh saya ada datanya saya ambil. Dia waktu ngomong soal ijazah, dia ngomong soal ya Ibnu Khaldun Yayasan YPUC, saya lebih luar kepala lagi saya tahu. Jadi saya berikan informasi Bang ini gini informasi ya Bang, jangan marah. Terus Bang Rasman udah bilang kalau sampai saya terbukti bahwa ijazah saya ternyata itu yayasannya ilegal, Bang Rasman berjanji sama saya bahwa dia akan melaporkan ini. Oke. Kalau dia menjadi korban, sudah janji ya Bang ya. Dan saya memberikan informasi tambahan, Bang nih tahun sekian terjadi ini, tahun sekian ini dipecat, tahun sekian ini udah ada islah, tahun sekian. Jadi tadi Bang Rasman baru saya kasih lihat informasi. Dan Bang Rasman percaya. Kan ada datanya tadi saya kasih. Iya nggak maksudnya dia lebih ke menyangkal atau terima gitu. Dia bilang tunggu nanti itu urusan nanti. Tapi ini sekedar informasi aja Bang ya, saya kasih tahu gitu. Nah Bang Uya sendiri puas nggak sih sama jawaban-jawaban yang diberikan Bang Rasman? Kalau saya sih dia mengklarifikasi ya boleh. Tapi kalau saya ditanya puas apa enggak, menurut saya belum clear. Karena kan banyak yang dia katakan di asumsi logika berpikir saya belum sama saya. Tapi kan perbedaan pendapat tuh wajar. Dan nanti biarkan aja, silakan penonton yang menilai gitu. Gue nggak bilang juga gue lebih benar, biar aja penonton yang nilai. Siapa tahu gue yang salah kan Bang Rasman ahli sarjana hukum, kalau gue kan bukan sarjana hukum, harusnya pengetahuan hukum gue kan di bawah dia harusnya, bukan belajar. Tapi Bang ada peluang untuk kamu baik hubungan dengan Rasman atau berdamai gitu? Iya, udah. Gini, saya juga bilang sama Bang Rasman, saya tidak ada dendam pribadi, tapi saya akan tetap objektif untuk membela kebenaran. Saya bilang, saya tidak ada dendam pribadi secara pribadi, saya tidak akan jadi subjektif, saya tetap objektif. Bukti saya menerima Rasman di sini kan saya objektivitas saya. Saya bisa aja bilang nggak mau, tapi kan saya nggak saya lakukan. Intinya saya juga nanya, Bang kenapa abang laporin saya di Polda Sumatera Utara? Dia jawab tadi. Saya nanya. Nah jawaban Abang Rasman ini memuaskan hati Bang Uya juga nggak tentang laporan? Ya, dia kan udah ngasih statement dia ya, saya harus terima ya. Oh gitu. Oh gitu. Terus Bu Eli tadi bilang, Bang Rasman nggak usah lah laporin Uya katanya, nggak usah dipalsu. Saya bilang langsung bilang, nggak usah, jangan seolah-olah saya meminta berdamai. Saya bilang bukan. Kalau Bang Rasman perlu laporin saya aja silakan. Jangan saya jadi dipolitisir sama Bu Eli dan Eti. Pesannya saya minta damai di situ nggak mau saya. Karena memang ini pure untuk meminta klarifikasi ya, bukannya jalan berdamai. Bukan saya meminta klarifikasi.
dia yang meminta waktu saya di sini untuk dia mengklarifikasi. Oke, kalau mendengar cerita abang, penjelasan abang barusan, itu seperti emosinya yang justru meledak-ledak itu justru Bu Eli dan Neti. Bang Rasman lebih banyak menenangkan tadi. Walaupun Bang Rasman juga sempat naik, saya juga sempat naik. Saya manusia biasa juga dong, tapi saya tetap bisa mengontrol omongan saya kok. Saya tidak teriak-teriak, saya nggak. Dan tadi cukup kondusif. Okay. Ya. Untuk saya dan Bang Rasman ya. Kondusif. Bu Eli kaget gak sih ngeliat emosi Bang Rasman yang terkontrol gitu kan seperti kita tahu Bang Rasman itu emosi meledak-ledak. Oh, saya untuk itu Bang Rasman nih, jujur dari hati saya. Untuk kali ini saya berikan penghormatan saya, Bang Rasman hari ini cukup bisa mengontrol emosi. Cukup membuat suasana kondusif. Malah Bang Rasman yang lebih menasihati dan menenangkan Ibu Eli dan Neti. Karena tadi banyak juga saya tanyakan, waktu Bu Eli ngomong, Ibu sebagai apa? Itu konteksnya sebagai apa? Katanya sebagai pengacara, tapi kan banyak hal yang sebetulnya cukup Bang Rasman aja yang ngomong, kayak soal pendidikan yang dia dulu. Bang Rasman lebih tahu pasti dari Eli dan Neti. Iya. Tapi kalau menurut Bang Uya ini belum clear, Bang Uya siap mungkin kalau Bang Rasman main kesini lagi Main untuk sini lagi menambangi. main. Ya siap lah. Saya harus fair dong. Saya harus fair. Jadi saya harus fair. Tapi kalau bisa berikutnya datang sendiri aja kita berdua. biar lebih adem. Iya, nggak usah ada Bu Eli dan Neti. Kalau perlu istri saya juga saya taruh kamar. Itu janji saya. Kita berdua aja. Tadi udah dibilang berarti. Apa? Soal Belum baru di sini. Baru di sini. Tapi tadi boleh lihat deh besok di podcast gue. Gue marahin Astrid saat itu gue perlu. Astrid cukup. Gue agak keras. Astrid sampai sekarang nggak marah tuh. Karena gue profesional kan berarti kan. Gue tidak membela Astrid semena-mena. Iya. Saat Astrid menurut gue udah cukup, gue teriak loh. Tapi saat Astrid istri saya juga diomongin yang nggak benar, saya juga perlu membela istri saya. Berarti besok ini bakal ditayangkan no edit, no sensor. Iya. Wih. Cuman yang ribut-ribut terakhir tadi itu di luar podcast. Saya nggak tahu bakal dipublish apa enggak berarti. Nggak tahu deh, enggak lah. Oke. Nah, berarti ini terakhir mungkin terakhir ini berarti udah berakhir damai aja lah ya sama kedua belah pihak. Maksudnya kayak Bukan damai. nggak ada masalah ya. Masalah pribadi kita harap saya tidak ada masalah pribadi dengan Rasman. Rasman juga bilang begitu. Tapi kalau masalah damai segala macam ini kan bukan masalah perdamaian, ini hukum beda, kita personal beda. Iya kan? Tidak, ini bukan pertemuan, ini bukan kita bicara damai. Perdamaian ada perdamaian di sini, bukan perdamaian. Ini dia hak jawab dia di tempat saya. Terus sedikit mengubah kacamata Bang Uya terhadap Bang Rasman nggak sih sebenarnya untuk hari ini Gini. kita ngobrol? Untuk penjelasan kasusnya saya masih belum terpaham karena belum clear menurut saya. Tapi untuk secara personal, secara pribadi, Bang Rasman mau datang ke sini, tadi juga mau baik-baik ngomong di sini, merubah pemahaman saya untuk secara karakter pribadi antar saya dengan dia, manusia sama manusia. Itu aja. Tapi kalau untuk perdebatan logika masalah tadi, pemaparan masalah, menurut saya sih belum clear buat saya. Tapi kan dia minimal sudah mengklarifikasi, udah memberikan ke masyarakat luas dengan sedetil-detilnya, seterang-terangnya, bukan di podcast dia pribadi, tapi di podcast saya. Dengan pertanyaan dari saya sebagai moderator dan host. Nah, tadi kan malah justru yang Bu Neti yang malah Saya nggak ngerti itu. Itu tapi gini, gampang. Bang Uya itu membuka permasalahan baru gak sih? Karena Gua harap ini nggak jadi masalah baru. Cuman saya nggak mau beropini tentang Bu Neti atau segala macam. Silakan kalian saja yang nonton podcastnya beropini. Takutnya saya jadi subjektif ngomongnya. Tadi sih sempat pas wawancara Bang Rasman tadi, Bang Uya disebut sosok yang pintar. Iya. Oh, saya dipuji ya? Kita Bang Uya Karena intelektualnya mau, cukup tinggi. Wah, makasih Bang Rasman. Hormat. Sekolah lulusan UI. Gimana Bang Uya responnya? Nggak tahu. Saya sih intinya kan saya ngomong apa adanya dan mungkin Bang Rasman melihat itu karena saya ibaratnya bukan menjadi pendengar aja. Saat saya nanya, saya nanya. Saat saya kejar. Dan Bang Rasman juga jawab. Itu biasa kok. Jadi jangan digiring kalau podcast saya ini adalah ribut atau berantem. Kalau Bu Eli bilang, "Oh, jadi begini, ayo kita pulang aja." Bu Eli selalu gitu, "Ayo kita pulang aja." Kok begitu? Ini perdebatan yang biasa, menurut saya biasa banget. Bang Rasman juga mengakui ini perdebatan yang biasa kok. Nah tadi kan abang kan ya tadi dipuji secara intelektual, cerdas. Nah abang sendiri lihat kecerdasan Bang Rasman itu seperti apa sih? Gue jangan nanya, gue nggak komen lah begitu. Tapi gue lihat Bang Rasman hari ini cukup gentle untuk berani datang ke sini. Applause juga berarti ya? Applause lah. Iya. Artinya kan tidak klarifikasi di tempat sendiri aja. Iya. Datang ke tempat saya tuh pasti orang juga nggak usah orang lain. Saya aja kaget kok. Demi Allah saya kaget. Demi Allah. Waktu ngelihat Rasman lawyer, saya lihat-lihatan dulu. Ini prank gak gitu ya? Gitu. Oke, maksudnya terakhir dari aku. Kali ini sudah tanggal 8 akan ke Medan. Kalau Mas Uya sendiri? Saya mau ke Amerika dulu. Tapi saya udah mengirim surat ke Polda Su bahwa saya tidak bisa datang kemarin.
Oke, Iya. reschedule atau gimana? Jadi Ya reschedule aja. Tapi Bang Uya bakal tetap gentle lah ya. Iya lah, tapi kan saya pergi ke Amerika ini udah rencana 3 bulan yang lalu. iya buat cinta ya. Udah Bang? saya bilang dari dulu, zaman belum ada kasus ini juga udah bilang kan, Iya. saya bakal berangkat, anak Iya. saya sekolah di sana, Iya. sekolah film. Dan Cinta tuh bilang Cinta bilang gini, Pak, kasus yang 3 bulan ini kayaknya bakal bisa jadi 3 film. Pertama kasus penipuan, dia terinspirasi oleh film Inventing Anna tuh kan, yang Inventing Anna di Netflix. Terus dan katanya kasus Inventing Anna itu nanti di filmnya dia bakal sequelnya bakal lanjut ke masalah pengacaranya. Karena di Inventing Anna juga pengacara juga jadi topik sendiri. Nah, film yang kedua katanya yang kasus yang sekarang ini katanya itu bisa kalau jadi film. Ini menarik banget katanya. Atau kita doakan aja Cinta berhasil di Hollywood ya. Amin. Oke, ya. Thank you ya. Jangan lupa, gue bikin video klip 2 menit saja. Siap. Lagu untuk siapa 2 menit? Apa? Untuk seluruh manusia kan siapa? Mungkin diceritain dulu Bang. Thank you ya. Kamu yang kunci. Ya, udah. Ya, mana siapa panggilan siapa Mel? Iya. Oh iya. Siap, thank you Bang ya. Terima kasih, Bang Uya.